Semudah memutar keran di rumah, air bersih mengalir, kapanpun, dan sebanyak apapun yang kita mau. Hal itu sejenak seperti dengan mudah melupakan bahwa air bersih yang kita gunakan pada dasarnya sangatlah terbatas. Dari seluruh air yang ada di bumi, sekitar 2,5% merupakan air tawar, dan hanya 0,3% dari air tawar tersebut yang dapat diakses mudah oleh manusia, karena letaknya yang berada di permukaan seperti danau, setu, dan sungai. Rumah warga yang sudah terendam banjir dengan ketinggian 3 hingga 5 meter. Hujan yang mengguyur di sejumlah titik di ibu kota ini mengakibatkan sejumlah titik mengalami banjir. Banjir juga kembali menggenangi wilayah Cipinang Melayu, Jakarta. Senin sore membuat Sungai Ciliwung kembali meluap. Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir, salah satunya di kawasan Kampung Melayu. Dan itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar di dunia, melainkan daerah-daerah lain di sekitarnya. Depok, kota satelit yang turut menopang beban pertumbuhan di ibu kota, sedang menghadapi problematika yang sama. Kota yang terkenal akan banyaknya setu dan aliran sungai, kini justru terancam melengkapi ketidakmampuan PDAM Kota Depok yang hanya dapat memenuhi 8,94% dari total kebutuhan air bersih penduduknya. Peningkatan penduduk daerah penyangga seperti Kota Depok juga menyebabkan meningkatnya pengambilan air tanah oleh penduduk. Kalau untuk sungai sendiri, dia punya manfaat ketika musim kering, banyak warga yang beraktivitas di pinggir sungai. Mereka ambil air sungai untuk cuci, untuk mandi. Terkadang juga kalau ada sumber-sumber mata air di pinggir sungai, itu untuk jadi aktivitas mereka, ambil air untuk masak kebutuhan mereka. Sayangnya, saat ini, kota yang terkenal karena banyaknya setu dan sungai tersebut harus mengalami kekeringan ketika kemarau dan kebanjiran ketika musim penghujan. Tak hanya itu, permasalahan kondisi fisik sumber daya alam yang semakin tercemar juga dibarengi dengan kurangnya kesadaran masyarakat serta pemangku kebijakan dalam menggunakan dan mengelola air. Paradigma sungai adalah tempat menghilangkan jejak sampah dan membuang limbah domestik berupa sisa kegiatan mencuci atau grey water, serta air buangan dari kamar mandi atau black water menjadi tantangan lain. Tempat buangan limbah, tempat tumpukan sampah, tempat titik-titik longsor. Nah, sementara untuk kesadarannya sendiri itu warga masih banyak yang kurang. Tak hanya sungai, setu yang notabene-nya berhadapan langsung dengan pintu-pintu rumah warga, nyatanya juga luput dari perhatian. Selain Sungai Ciliwung dan Setu Rawakalong, Situ Rawa Besar yang terletak di tengah jantung kota Depok, tepatnya 2 layer di belakang gemerlapnya Jalan Margonda, kini menghadapi ironi serupa. Setu, yang awalnya memiliki area permukaan seluas 25 hektar, kini menyusut hingga tinggal seluas 13 hektar. Karena pengendapan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh bertumbuh kembangnya aktivitas di sekitar setu. Namun, berbagai upaya telah coba dilakukan pemerintah daerah Kota Depok dan warga untuk sedikit demi sedikit mengubah Situ Rawa Besar menjadi kawasan wisata air yang lebih layak dan bermanfaat bagi warga sekitar. Tapi, apakah dengan mengubah kawasan menjadi lebih kaya, sudah berarti menjamin keberlangsungan air bersih untuk kehidupan? Hal ini mungkin yang menggerakkan beberapa penduduk di Kota Depok yang bernaung dalam sebuah mimbar komunitas bernama Teras Kamala, terinspirasi bergerak. Sebuah inisiasi kecil yang diprakarsai oleh Sendalu Permaculture untuk menilik serta mendiskusikan potensi dan persoalan air di Kota Depok. Kami sadar bahwa kita nggak bisa bergerak sendirian, Sendalu Permaculture itu. Jadi Sendalu Permaculture kemudian memprakarsai Teras Kamala ini sebuah kayak mimbar kali ya, jatuhnya kayak hub gitu untuk komunitas-komunitas yang mulai peka juga terhadap lingkungan sekitar Depok, khususnya untuk isu air ini gitu. Jadi kita coba istilahnya nge-trigger gitulah, trigger atau memicu atau ya membuka diskusi gitu untuk teman-teman supaya bisa isu air ini bisa keangkat terus dan kita bisa cari solusinya bareng-bareng gitu. Sejak diinisiasi pada tahun 2019, Teras Kamala
terus berusaha menjaring berbagai gerakan atau komunitas yang peduli terhadap lingkungan di Kota Depok, untuk nantinya bersama-sama memproduksi ide-ide sebagai solusi dari permasalahan air yang ada. Cari ya, dan ini mungkin ya kenapa kita misalnya ke teman-teman komunitas, kenapa kita coba diskusi bareng, ngerjain solusi bareng, metode bareng, biar menemukan apa yang bisa kita coba terapkan di tempat-tempat yang sebenarnya ya agak egois sebenarnya, tapi ngebantu kita juga. Jadi harapannya sih sebenarnya bisa mencari solusi secara kolektif gitu. Jadi nggak kita doang yang worried tentang isu air ini, tapi juga teman-teman. Dan kami percaya sih sebenarnya apa yang dilakukan secara kolektif dan berkesadaran itu bisa memicu ke community resilience juga gitu. Jadi berketahanan terhadap perubahan lingkungan juga. Eksperimen kecil gitu ya, kayak modul-modul kecil gimana orang bisa nerapin itu di rumah. Makanya kita bikin penampungan air hujan, kita bikin pelatihan biopori misalnya, lalu kita sekarang nyoba bikin rainwater garden. Jadi gimana kebun, kalau orang punya rumah di depannya ada halaman kecil, nggak cuma berkebun tapi juga nyerapin air. Ya meskipun saat ini kita masih pakai bahan bekas ya, dari botol-botol bekas, cuma yang dari aku pelajari pribadi sendiri ya, seneng banget karena teman-teman akhirnya jadi tahu ternyata dalam filtrasi kecil aja kita bisa belajar banyak untuk memanfaatkan sisa air atau limbah air dari skala rumah tangga, dan itu sebenarnya bisa banget diterapkan. Teras Kamala menyasar terbangunnya kesadaran relasi antara warga dengan lingkungannya dengan berbagai cara yang sangat sehari-hari. Nah, alat filtrasi ini tuh pertama bahannya tuh ada botol. Kalau kita pakai botol plastik bekas, terus bikin beberapa supaya jadi tempat materialnya, jadi dipisah gitu supaya dicucinya lebih gampang. Dan yang terakhir tuh nanti dilapisi sama kain supaya hasil dari setiap material itu lebih bersih. Nah itu tuh ada paling bawah ada pasir halus, lalu ada hidup, di atasnya ada karbon aktif, atasnya lagi ada pasir silica, dan yang paling atas tuh batu zeolit. Nah, urutan-urutan ini adalah urutan yang cukup baik yang sudah kami uji coba. Jadi hasilnya juga lebih lebih jernih, lebih baik gitu. Alhamdulillah waktu itu saya coba mengetuk hati masyarakat untuk mencintai aset yang memang satu-satunya ada di Kelurahan Cilewung ini. Ya, dari penanganan sampah, penanganan limbah. Permasalahan air yang ada di sekitar kita akan selalu menjadi cerminan dan medium untuk kita mengetahui lebih dalam tentang bagaimana kita mengelola, menghormati, dan memaknai air sebagai sumber daya yang paling berharga di dunia. Air tak layaknya seperti komoditas lain di dunia ini yang bisa dengan begitu saja digantikan oleh alternatif sumber lain, mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menyia-nyiakan air seperti udara yang kita hirup. Persoalannya mungkin bukan hanya banyaknya orang yang menggunakan air bersih, tetapi juga bagaimana kita memaknai, menghargai setiap tetes, dan membangun relasi dengan sumber daya air yang ada. Ingatlah bahwa nasib kita sangat bergantung pada apa yang dikeluarkan oleh keran air di rumah sehari-hari.